Why are you doing this to me? If I shot you right now. Shh, stay. Film ini berlatar di Cleveland, Ohio. Kita diperlihatkan seorang ibu muda bernama Michelle Knight bermain dengan putra kecilnya Joey. Terlihat jelas bahwa dia sangat mencintainya. Namun Michelle memiliki banyak tantangan dalam hidupnya. Dia menganggur dan hampir tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhan. Hari ini dia telah dipanggil untuk wawancara kerja dan dia optimis tentang peluangnya. Joey kecil tidak ingin dia pergi, tetapi dia berhasil meyakinkannya sementara ibu Michelle yang tampaknya tidak bertanggung jawab akan mengurus Joey sementara. Kemudian Michelle tiba di tempat kerja tersebut yang ternyata adalah sebuah laundry. Sayangnya ketika pemiliknya mengetahui bahwa Michelle tidak memiliki kualifikasi pendidikan, dia menolaknya. Wanita malang itu mengklaim bahwa dia tidak dapat menyelesaikan sekolah menengah karena dia harus mengurus putranya, tetapi pemiliknya telah memutuskan. Dengan hancur Michelle pulang ke rumah hanya untuk menemukan putranya bermain dengan sebotol alkohol, dan dia terkejut melihat seorang pria mabuk tergeletak di sofa. Pria mabuk itu mulai melecehkannya dan dengan kasar mendorong anak malang itu ke samping yang mengakibatkan cedera. Di rumah sakit, seorang dokter menemukan tanda-tanda penganiayaan pada tubuh Joey, sehingga Michelle dipanggil untuk diinterogasi oleh dinas sosial. Dia mencoba berbohong bahwa putranya jatuh dari perosotan dan itu menyebabkan cederanya. Namun petugas tidak mempercayainya dan putra kesayangannya akan dilepaskan dari tahanannya sampai dia dapat memperbaiki kondisi hidupnya. Adegan kemudian beralih ke beberapa hari kemudian di mana Michelle bertemu dengan teman sekolahnya Emily. Michelle mengungkapkan bahwa dia telah meninggalkan rumah ibunya yang bobrok dan saat ini tinggal bersama sepupunya. Karena itu dia berharap dia bisa segera membawa Joey. Michelle juga berbicara tentang tanggal sidangnya dan ketika mereka sedang mengobrol, ayah Emily datang untuk menjemputnya. Di adegan berikutnya kita melihat Michelle mempersiapkan diri untuk sidang pengadilan tepat ketika dia mendapat telepon dari ibunya. Wanita yang tidak bertanggung jawab itu mengatakan bahwa dia tidak akan bisa mengantarnya ke pengadilan karena dia berada jauh dari rumah dan tak cukup waktu. Michelle tidak punya waktu untuk mengeluh karena sidang akan dimulai dalam 3 jam lagi. Jadi dia terpaksa berjalan kaki ke pengadilan tanpa mengetahui alamatnya. Setelah berkeliaran di jalan selama beberapa jam, Michelle masih tidak dapat menemukan lokasinya. Jadi dia menuju ke dalam toko untuk menanyakan arah. Dia bertanya kepada kasir tentang hal yang sama tetapi dia tidak dapat membantunya. Saat itu Michelle bertemu dengan ayah Emily, Ariel, yang mengklaim bahwa akan memakan waktu sekitar 45 menit untuk mencapai ke pengadilan dengan berjalan yang membuat Michelle panik. Karena dia hanya memiliki waktu tersisa 30 menit lagi, Ariel menawarkan untuk mengantarnya ke sana dengan truknya. Wanita itu lega. Akhirnya menemukan tumpangan dan Ariel membawanya ke truknya. Tetapi sebelum mereka dapat memulai perjalanan mereka, Ariel mengungkapkan bahwa anjingnya baru saja melahirkan, sehingga dia dapat mengambil salah satu anak anjing itu dan memberikannya kepada putranya. Michelle ragu-ragu tentang ide itu karena dia sudah sangat terlambat. Tetapi Ariel terus bersikeras dan akhirnya dia setuju. Saat mereka tiba, Ariel menunjukkan padanya anjing induk yang telah dirantai di halaman belakang, dan dia mengklaim bahwa anak-anak anjing telah disimpan di lantai atas. Michelle jelas tidak nyaman untuk masuk, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Michelle melihat bahwa tempat pria itu tidak teratur dan kotor, jadi Ariel menjelaskan bahwa dia tinggal sendirian dan dia tidak punya banyak waktu untuk dekorasi. Dia kemudian membawanya ke lantai 2 meyakinkannya bahwa anak-anak anjing disimpan di sana. Namun begitu berada di dalam ruangan tiba-tiba, Why are you doing this to me? If I shot you right now. Michelle mencoba melarikan diri tetapi sudah terlambat. Ariel menangkapnya dan dengan paksa menahannya. Michelle memohon padanya untuk melepaskannya dengan mengatakan dia harus segera mencapai pengadilan. Sebagai gantinya, pria berhati dingin itu menampar wajahnya dan mulai memuaskan dirinya sendiri. Dia mengungkapkan bahwa istrinya meninggalkannya bertahun-tahun yang lalu dan sekarang dia mencari teman. Setelah dia selesai dengan perbuatannya, dia mengeluarkan dompet Michelle dan mengetahui bahwa dia berusia 21 tahun. Dia juga menemukan foto putranya yang dia robek berkeping-keping. Ketika Michelle memohon untuk dibebaskan, Ariel memasukkan kaos kaki ke mulutnya dan mengamankannya dengan selotip. Untuk menjaga jika dia mencoba meminta bantuan dari tetangga. Setelah itu dia menggantungnya di balok kayu dan pergi meninggalkannya yang tak berdaya. Hari-hari berlalu.
Dalam keadaan yang mengerikan ini, Michelle berada dalam posisi itu tanpa bisa makan atau pergi ke kamar mandi. Dia terkadang mendengar orang-orang melalui jendelanya tetapi mustahil untuk menarik perhatian mereka. Sementara itu, ibunya dan polisi berasumsi bahwa dia telah melarikan diri dari kota yang kewalahan oleh situasi tersebut, sehingga mereka tidak terlalu berusaha untuk mencarinya. Setelah 3 hari ditinggalkan, Ariel akhirnya datang ke Michelle dengan beberapa makanan. Dia mencoba memberinya burger, tetapi dia menolak. Ini membuat monster itu marah sehingga dia menyeretnya ke ruang bawah tanah, dan dengan brutal memaksakan dirinya padanya. Setelah memuaskan keinginannya, dia mengejeknya dengan uang $10 yang mengklaim bahwa itu adalah pembayaran untuk layanannya. Dia juga mengikatnya ke tiang dan memberitahunya bahwa tidak ada laporan orang hilang yang diajukan untuknya. Itulah sebabnya dia dapat menahannya selama yang dia inginkan. Sebelum pergi, dia dengan paksa menyumpal mulutnya dengan beberapa serbet dan meletakkan helm di atas kepalanya. Malam itu ibu Ariel mengunjunginya. Setelah mendengar suaranya, Michelle mengumpulkan semua kekuatannya untuk berteriak minta tolong. Tetapi Ariel dengan licik berhasil membuat ibunya pergi. Dia kemudian kembali ke ruang bawah tanah, dan dengan paksa memberi makan Michelle dengan sendok mie. Kemudian kita melihat Ariel menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Dia sebenarnya adalah anggota band rock di mana dia memainkan gitar bass. Keesokan harinya, kita melihat wanita itu sudah babak belur. Ariel tiba-tiba menangis dan mengingat pengalamannya sendiri tentang diperlakukan dengan buruk oleh ayahnya. Menyadari potensi kerentanan dalam dirinya, Michelle mencoba membujuknya untuk melepaskannya, dan mengatakan bahwa hanya karena dia disakiti oleh ayahnya, tidak berarti dia harus menyakiti orang lain. Ariel terpengaruh oleh kata-katanya dan tampaknya dia yakin, jadi dia membawanya keluar dari ruang bawah tanah. Sayangnya dia sekali lagi menunjukkan sifat mengerikannya ketika dia membawanya ke atas dan menguncinya di kamar tidur. Dia melangkah lebih jauh dengan menutup semua jendela sehingga dia tidak bisa lagi melihat dunia luar. Maybe I'll let you go. Maybe I'll let you go at Christmas. No! Hari-hari terus berlalu dan Michelle tetap terperangkap dalam kurungan. Suatu ketika Ariel memasuki kamarnya dengan membawa televisi, dia mengatakan bahwa dia sekarang dapat menonton acara selama acara tersebut tidak berkaitan dengan komunitas kulit hitam. Beberapa hari kemudian, Ariel mendengar nyanyiannya, mendorongnya untuk mendekatinya dengan gitarnya. Mereka bermusik untuk sementara waktu dan Ariel terkesan dengan lirik yang telah dia tulis. Ariel kemudian meminta dia untuk mengubah lirik khusus untuknya, tetapi Michelle mengklaim bahwa dia sudah melakukannya. Namun ketika Ariel membacanya, dia menemukan lirik yang menggambarkan keadaannya yang menyedihkan. Marah, dia berteriak padanya dan menyumpal mulutnya sebelum keluar dari ruangan. Pada saat yang sama putrinya Emily tiba di rumah bersama teman-temannya. Ariel tidak membiarkannya naik ke atas dengan mengklaim dia sudah memindahkan barang-barangnya, sementara Michelle merasakan kehadiran orang dan membenturkan bingkai tempat tidur ke dinding yang membuat banyak suara. Para remaja di lantai bawah menyadarinya, tetapi Ariel mengklaim bahwa itu hanya anjing mereka dan dia menyalakan musik keras. What's that? It's the dog at the locker upstairs. Just turn. Let's go. Seiring berlalunya hari, kesehatan Michelle terus memburuk. Satu-satunya hal yang membuatnya tetap berharap adalah kenangan tentang putranya. Dia membayangkannya dan berbicara dengannya sendirian. Pada hari berikutnya, suasana hati Ariel tampaknya benar-benar berubah, dan dia memberi Michelle seekor anak anjing. Ini membuatnya sangat bahagia karena dia akhirnya memiliki teman untuk bermain. Sejak saat itu dan seterusnya, Michelle menghabiskan sebagian besar waktunya dengan teman yang menggemaskan itu. Suatu hari Ariel lupa mengunci rantai Michelle setelah dia mengatakan dia harus pergi bekerja, dan Michelle melihat ini sebagai kesempatan yang sempurna untuk melarikan diri. Dia meraih anak anjing itu dan perlahan menuruni tangga. Sayangnya situasi tersebut ternyata menjadi ujian kesetiaan yang gagal dia lakukan. Sebagai akibatnya, Ariel secara tragis membunuh anak anjing yang tidak bersalah itu. Hal tersebut menghancurkan Michelle dan dia menangis terseduh-seduh memegangi hewan yang tak bernyawa itu. Beberapa bulan kemudian Ariel membawa gadis lain sebagai korban kedua. Kita mengetahui bahwa namanya adalah Amanda Berry. Michelle kemudian menonton berita lokal di televisi yang berbicara tentang hilangnya Amanda, dan polisi telah meluncurkan penyelidikan.
Kemudian Ariel membawa Amanda ke kamar yang berdekatan dengan Michelle dan memuaskan diri padanya. Setelah dia pergi, Michelle mencoba untuk memulai percakapan dengan gadis baru itu, tetapi dia terlalu takut untuk mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa bulan berlalu dan Michelle menemukan bahwa dia hamil dengan anak Ariel. Sayangnya saat Ariel memasuki ruangan untuk menyerangnya, dia memperhatikan perutnya yang membesar dan menyadari bahwa dia hamil. Tidak mau memiliki keturunan dari Michelle, dia meraih barbel dan wanita malang itu mencoba membela diri, tetapi monster itu mendaratkan pukulan kuat ke perutnya yang mengakibatkan hilangnya bayi yang belum lahir. Adegan melompat ke beberapa minggu kemudian, Ariel tiba-tiba membuka rantai Michelle dan mengatakan bahwa dia membutuhkan bantuannya di halaman belakang. Dia memerintahkannya untuk mengenakan wig dan kacamata hitam sebelum membawanya ke sana. Saat mereka bekerja, Michelle melihat tetangga yang sudah tua dan mencoba memberi sinyal kepadanya untuk meminta bantuan. Di malam hari Michelle lega mendengar sirene polisi mendekat, tetapi ternyata polisi hanya ada di sana untuk menghentikan pertengkaran tetangga yang menyiratkan bahwa pria tua sebelumnya gagal memahami sinyalnya. Kewalahan oleh keputusasaan, Michelle mencapai titik puncaknya. Malam itu dia memutuskan untuk mengakhiri semuanya, tetapi tepat ketika dia akan melakukannya dia ingat putranya. Beberapa bulan kemudian Michelle menempelkan potongan angka 5 di dindingnya. Karena hari ini adalah ulang tahun kelima putranya, sudah hampir 2 tahun sejak penyanderaannya tetapi dia masih merindukan anaknya. Di adegan berikutnya kita mengetahui bahwa Ariel telah menculik gadis lain sehingga jumlah total korban penyanderaan menjadi 3. Tetangga mendengar jeritannya dan memberitahu pihak berwenang, tetapi polisi hanya memintanya untuk meneleponnya jika dia mendengar sesuatu lagi. Di dalam rumah, Ariel membawa Michelle ke Gina yang memar, mengumumkan bahwa mereka akan tetap bersama mulai sekarang. Setelah Ariel pergi, Michelle menegaskan bahwa dia disekap selama 3 tahun. Michelle menegaskan mereka dapat mengakali Ariel dan melarikan diri. Kemudian mendorong Gina untuk menjadi kuat dan yakin bahwa waktu mereka akan tiba. Sementara itu di dalam kota, masyarakat telah mengorganisir pertemuan untuk berduka atas hilangnya gadis-gadis tersebut. Keluarga korban dan ratusan orang merasa hancur termasuk Ariel sendiri. Dia bahkan memeluk anggota keluarga Gina untuk menghibur mereka, sementara mereka sama sekali tidak menyadari bahwa dia adalah monster di balik semua ini. Di rumah dia mengejek gadis-gadis itu sambil menunjukkan berita tentang bagaimana tidak ada orang di sekitarnya yang tahu gadis-gadis itu ada di dekatnya. Psikopat itu tiba-tiba memaksakan dirinya ke Gina sementara Michelle mencoba menghentikannya, tetapi dia hanya tertawa dan tetap melakukannya. Film kemudian beralih ke beberapa tahun kemudian, dan kita melihat bahwa hari ini adalah ulang tahun Joey yang ke-7. Ariel telah melanjutkan serangannya yang tanpa henti terhadap gadis-gadis itu, tetapi mereka entah bagaimana berhasil bertahan. Hari-hari berlalu dan mereka melihat berita tentang meninggalnya Ibu Amanda karena serangan jantung. Ini menghancurkan mentalnya dan dia kehilangan semua harapan untuk melarikan diri. Berbulan-bulan berlalu dan Ariel akhirnya memutuskan untuk melepaskan gadis-gadis itu dari rantai mereka, membayangkan gagasan yang menyimpang tentang hidup sebagai sebuah keluarga. Selama makan bersama, Ariel mengejutkan semua orang dengan mengungkapkan bahwa Amanda sedang hamil anaknya, dan bahwa dia telah memilih untuk mempertahankannya. Beberapa bulan kemudian, Amanda mengalami persalinan tiba-tiba yang mengejutkan semua orang. Ariel memerintahkan Michelle untuk melakukan proses persalinan dengan mengancam akan menembaknya jika terjadi sesuatu yang salah. Amanda berteriak sekeras-kerasnya dan untuk menutupinya, Ariel menyalakan musik keras di radio. Setelah banyak berjuang, Michelle akhirnya melahirkan bayi Amanda, dan hal ini membuat Ariel senang. Semua orang di sana mungkin merasa senang, tetapi sangat disayangkan bahwa bayi itu lahir di lokasi dan kondisi seperti itu. Film maju cepat beberapa tahun dan kita melihat perkembangan gadis kecil itu tumbuh dewasa. Semua orang sangat mencintainya dan dia bernama Jocelyn. Dia menganggap Michelle dan Gina sebagai bibinya, tidak menyadari sisi gelap siapa ayahnya sebenarnya. Semua gadis diperbolehkan berkeliaran bebas di dalam rumah, tetapi mereka dilarang keras keluar. Sementara Michelle masih merindukan putranya Joey dan dia masih merayakan ulang tahunnya. Kini dia telah memasang angka 14 di dinding yang menunjukkan bahwa putra kecilnya sudah berusia 14 tahun. Seiring berjalannya waktu kita mengetahui bahwa psikopat itu kesulitan mendapatkan pekerjaan yang dapat menyebabkan kehilangan rumahnya.
Di sini gadis kecil itu mengeluh mengapa bibinya tidak bisa keluar untuk berjalan-jalan di taman bersamanya. Dia mulai berteriak dan mengganggu ayahnya. Ariel marah, membungkam gadis itu dengan tangannya dan memerintahkan ibunya untuk menyuruh gadis itu diam. Suatu pagi Ariel memberitahu putrinya bahwa dia akan pergi ke rumah ibunya seperti biasa dan akan membawakan mereka makanan. Tetapi saat dia pergi, Jocelyn memperhatikan bahwa dia lupa mengunci pintu utama, jadi dia memberitahu ibunya tentang hal itu. Amanda kemudian mendekati pintu dan akhirnya menyadari kesempatan itu, dia langsung berteriak minta tolong. Tak lama kemudian tetangga bergegas membantu mereka dengan paksa mendobrak tempat itu, menyelamatkan ibu dan anak itu, sementara Michelle dan Gina tidak tahu apa yang terjadi di luar. Untungnya polisi segera tiba di tempat kejadian, masuk ke rumah dan memasuki kamar mereka. Michelle dipenuhi rasa takut, percaya itu adalah jebakan lain yang diatur oleh Ariel, tetapi polisi meyakinkannya bahwa mereka berada di tangan yang aman sekarang. Polisi juga terkejut melihat Gina di sana, karena mereka telah mencarinya selama 9 tahun. Di luar mata Michelle dibutakan oleh cahaya terang. Dia belum pernah merasakan hal ini selama lebih dari 1 dekade, dan dia sangat gembira untuk kembali ke putra kesayangannya. Segera setelah penyelamatan, mereka dibawa ke rumah sakit untuk mengatasi trauma mendalam yang telah mereka alami. Mereka telah menjadi pembicaraan nasional pada saat ini. Keesokan paginya saat Michelle bangun, dia meminta untuk dipertemukan kembali dengan putranya, dan dokter meyakinkannya bahwa mereka akan mencarinya. Liputan berita menyebutkan bahwa 2 gadis lainnya telah bersatu kembali dengan keluarga mereka, sementara tidak ada yang mencari Michelle. Segera setelah itu seorang petugas FBI bernama Jack Solano mengunjungi Michelle untuk melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Dia membawa makanan cheeseburger dan es krim. Michelle senang akhirnya bisa merasakan makanan yang layak lagi, namun saat dia menawarkannya serbet, hal itu hanya memicu kenangan menyakitkan tentang bagaimana Ariel memasukkan serbet itu ke dalam mulutnya. Kemudian ibu Michelle mengunjunginya, tetapi dia menolak untuk bertemu dengannya, merasa dikhianati karena dia tidak pernah mencoba mencarinya selama 10 tahun itu. Setelah beberapa hari, Michelle keluar dari rumah sakit dan Jack mengatur kamar hotel yang bagus untuknya menginap. Dia juga berjanji padanya bahwa dia akan menemukan putranya. Keesokan harinya Michelle bertemu dengan Gina, yang sekarang ingin melupakan masa lalu dan menjalani kehidupan normal. Meskipun mereka sangat dekat, Gina memutuskan untuk menjaga jarak dari Michelle untuk sementara waktu. Kemudian pada hari itu, Jack mengunjungi kamar hotel Michelle dan mengungkapkan bahwa orang tua asuh Joey tidak mengizinkannya bertemu dengan ibu kandungnya. Mereka juga menolak untuk membagikan foto Joey untuk menghindari kontak Michelle dengan mereka. Meskipun Michelle memiliki kesempatan untuk menentang adopsi tersebut di pengadilan, dia membuat keputusan sulit untuk tidak melakukannya. Dia tidak ingin menyusahkan putranya yang menjalani kehidupan bahagia. Di adegan berikutnya, Michelle mempersiapkan diri untuk pergi ke pengadilan untuk bersaksi melawan pelaku penculikan. Dalam perjalanannya, dia merenungkan tahun-tahun penderitaan dan penyerangan yang dialaminya. Ketika dia tiba di pengadilan, dia menjelaskan semuanya secara rinci dan dia ingin Ariel dipenjara seumur hidup. The days never got shorter, and I would like to tell you what this was like for me. I can't forgive you, but I can't forget Ariel Castro. You deserve to spend a life in prison. Di adegan pasca kredit, terungkap bahwa Ariel menerima hukuman penjara seumur hidup. Namun dalam menjalani hukuman selama 1 bulan, dia ditemukan telah bunuh diri. Michelle kini telah menikah dan sekarang menekuni karir kuliner di Cleveland. Dia juga menerbitkan buku tentang waktunya di rumah Ariel yang telah menjadi buku terlaris internasional. Pilih tanda like bila suka video ini, dukung channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar gak ketinggalan alur film terbaru di channel ini.